Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musta'id, ya, takjim, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kalian rapikan tempat duduknya, terus lihat sampah di bawah mejanya atau di laci. Silahkan dicek. Terus kalau misalnya ada dibuang ya. Semuanya? Oke, sudah rapi kan? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabbal qawli amin. Kita mulai pelajaran di absen dulu ya. Ini pertemuan kita yang ketiga kali kan? Karena ibu belum hafal sama namanya, karena kalian baru masuk MTS kan. Jadi ibu sebutkan dulu namanya satu-satu, ibu absen. Nurul Huda, Nurul Hadir, Natul, Aisyah, Saya Bu. sehat Aisyah hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah, karena alhamdulillah sehat semua dan hadir semuanya. Jadi sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat Allah. Nah, sebelum kita lanjut memahami sifat-sifat Allah ini, ada yang ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Habis itu kita belajar tentang akidah dan iman. Jadi akidah itu diingatkan kembali ya. Akidah itu artinya keyakinan kita terhadap Allah sebagai Tuhan yang patut kita sembah, yang patut kita percayai. Nah, kemarin ada yang ulang nggak belajar di rumah tentang akidah? Ada yang ulang belajar di rumah? Cuma 20 jam. Jadi ibu harapkan anak-anak semuanya, kalau misalnya ibu sudah menjelaskan di sekolah hari ini, nah nanti di rumah belajar ulang, walaupun hanya sebentar tapi diulang ya. Paham semuanya? Paham. Baik, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Nah, kita belajar tentang sifat-sifat Allah itu. Siapa yang tahu sifat Allah ada berapa? Aisyah? Belajar nggak nanti? Kemarin belajar nggak? Belajar Bu. Terus sifat Allah ada berapa? 99. Itu Asmaul Husna. Jadi, baca berapa salah? Salah. Ada berapa? Ya, benar. Betul, ada 3. Jadi, sifat-sifat Allah ini ada 3. Yang pertama sifat wajib. Terus yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga itu sifat jaiz. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat wajib Allah. Nah, ada yang tahu sifat wajib Allah ada berapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Ya udah, kita belajar sama-sama ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang sifat wajib Allah, nah ibu harapkan kalian itu tidak hanya belajar di sekolah saja ya, tapi belajar di rumah juga. Belajar mengulang, belajar materi yang akan kita pelajari. Walaupun misalnya cuma 15 menit atau 30 menit, ya nggak apa-apa, yang penting belajar aja gitu ya, karena supaya kalian nanti bisa aktif, terus ilmunya juga tidak akan hilang. Itu juga salah satu tips untuk kalian mau mengikuti ulangan. Nah, nanti pas ulangan nggak perlu belajar mati-matian. Jadi karena kalian sudah mengulang, jadi kalian akan paham semuanya? Paham. Oke, nah jadi ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang sifat wajib, pengertian sifat wajib Allah. Terus yang kedua nanti kita akan belajar menyebutkan nama-nama dari sifat wajib Allah. Nah,
wajib Allah itu tidak ada pada makhluknya, tapi hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kan sudah nampak nih. Nah, coba Sela sebutkan ada 4 golongan sifat wajib Allah. Sifat nafsiyah, Nah, terus yang kedua, sifat salbiyah, nah terus yang ketiga, sifat ma'ani. Terus yang keempat, sifat ma'nawiyah. Nah, jadi ada 4 sifat golongan dari sifat wajib Allah. Yang pertama ada sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah itu apa, Bu? Jadi sifat nafsiyah itu ialah sifat yang menegaskan bahwa adanya Allah. Dimanapun itu kita harus mempercayai adanya Allah sebagai Tuhan yang patut kita sembah, pencipta alam dan seisinya. Nah, terus yang kedua ada sifat salbiyah. Coba Aisyah bacakan sifat salbiyah itu apa artinya? Sifat salbiyah yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar sekali. Nah, maksud dari sifat salbiyah ini ialah sifat yang ada pada Allah dan tidak mungkin ada pada makhluknya. Nah, terus kita lanjut ke sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana, Bu, maksudnya? Nah, jadi sifat ma'ani ini maksudnya ialah sifat Allah yang sama, yang mirip ada pada makhluknya, tapi berbeda jangka waktunya atau luasnya kekuasaan Allah itu tetap beda dari makhluknya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga yaitu ada sifat maknawiyah. Apa, Dika? Coba Dika sebutkan. Sifat maknawiyah yaitu sifat yang selalu Nyari Dika. ada Kedengaran nggak, Nurul? yang tidak Nah, Dika Nurulnya nggak kedengaran. Coba Dika ulangi, nyari. sifat maknawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah yang tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Ya, Sela kedengaran nggak? Nah, Oh, dengar. Jadi ulangi ya, sifat maknawiyah kata si siapa tadi? Dika. Oh, lupa Ibu. Jadi kata si Dika tadi sifat maknawiyah itu adalah sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak memiliki sifat tersebut. Nah, jadi karena kita sudah mempelajari atau mengetahui sifat wajib Allah, terus golongan dari sifat wajib Allah itu ada 4, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke poin berikutnya, yaitu tentang nama-nama atau bagian-bagian dari sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nama-nama sifat wajib bagi Allah. Coba Iqbal sebutkan yang sifat nafsiyah. wujud artinya ada. Nah, ya, wujud artinya ada. Itu maksudnya wujud artinya ada itu ialah Allah memiliki sifat wujud yang artinya ada, yang mana kita harus mempercayai bahwa Allah itu ada. Walaupun ya kita tidak tahu, Bu, Allah kok tidak nampak, Bu, kok nggak bisa dilihat pakai mata. Memang, tapi dengan kita melihat alam sekitar, dari adanya gunung, matahari, bulan, sampai manusia kita ini, siapa yang menciptakan? Kalau tidak Allah. Nah, jadi dari situlah Allah bersifat wujud. Nah, terus yang salbiyah yaitu ada kidam, artinya terdahulu. Terus baka artinya terus mukalafatul hawadisi artinya berbeda
yang diciptakannya. Ya, nah terus lanjut ke sifat ma'ani. Nah, coba ini apa? Siapa yang tahu sifat ma'ani? Kudrat artinya kuasa. Terus iroda terus ilmu artinya mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat. terus kalam artinya berfirman. Nah Bu, kok Allah ada sifat melihat Bu? Itu kan sama seperti manusia. Ya Allah bisa melihat dan kita juga bisa melihat, tapi penglihatan Allah itu berbeda dengan penglihatan kita. Kok bisa berbeda? Ya karena Allah itu bisa melihat dimanapun sekitar kita. Mau di lubang cacing pun Allah bisa melihat itu, karena Allah itu pencipta alam semesta. Sedangkan kita hanya manusia, jadi kita hanya bisa melihat ciptaan-ciptaan dari Allah yang seperti bunga, pohon, kursi, meja, seperti itu. Paham sampai di sini? Paham. Nah, terus lanjut ke maknawiyah, yaitu ada qadiran, artinya maha kuasa. Terus muridan, artinya Maha mengetahui. berkehendak. Terus aliman, maha mengetahui. Terus hayat, maha hidup. Ada sami'an, maha mendengar. Terus basiran, maha melihat. Mutakaliman, Maha berfirman. ya maha berfirman. Nah, jadi biar kalian itu bisa menghafal 20 nama-nama sifat wajib dari Allah. Nah, Ibu ada sedikit lagu yang nanti kita nyanyikan sama-sama ya. Nyanyi sama-sama ya, yang semangat ya semuanya ya. Yang cowoknya nyanyi ya. Satu, dua, tiga. Tujuh
Quran surah Al-Ikhlas ini ayat 1 menjelaskan tentang keesaan atau sifat Allah yang esa, artinya satu. Nah, terus yang terakhir ada kudrat. Ya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang artinya Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. ulangi Aisyah. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala